Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam kajian tentang sirah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di episod kali ini kita akan membahas tentang perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengumpulkan keluarganya, para kerabatnya, sahabatnya, bahkan orang-orang yang terdekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah orang pertama yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kalangan wanita, isteri Nabi Sayyidina Khadijah radhiyallahu taala anha. Adapun orang pertama yang beriman daripada kalangan laki-laki, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan daripada kalangan hamba sahaya ataupun budak, Sayyidina Zaid bin Harithah. Dan adapun orang pertama yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kalangan anak kecil, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menjadi orang yang selalu melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah, menjadi orang yang membentengi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun mengajak keluarganya, kerabatnya, teman-temannya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutui Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah 3 tahun lamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara bersembunyi, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Fasda' bima tu'mar wa'rid 'anil musyrikin." Maka sampaikanlah wahai Muhammad secara terang-terangan tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadamu dan berpalinglah daripada orang-orang musyrik. Maka dari situlah Nabi sallallahu alaihi wasallam naik Bukit Safa. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Ya ma'asyara Quraisy, apakah kalian akan percaya tentang kabar yang akan aku beritahukan kepada kalian?" Maka kaum Quraisy pun menjawab, "Iya wahai Muhammad, kerana kami tidak pernah menemukan engkau berbohong sepanjang hidupmu." Maka Nabi SAW pun mengatakan, "Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi penutup akhir zaman, dan aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kalian beriman kepada Allah dan tidak menyekutuinya." Maka dari situlah pamannya Nabi Abu Lahab mengatakan kepada Nabi, "Tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'tana?" Celakalah engkau wahai Muhammad, apakah karena ini engkau mengumpulkan kami? Dan Nabi SAW pun masih melanjutkan dakwahnya, mengajak orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengumpulkan keluarganya, mengajak sahabatnya. Dan ketika itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Dan berilah peringatan kepada keluarga-keluargamu yang terdekat. Tentang apa? Tentang beriman kepada Allah, tentang hari kiamat, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tersebut yang tidak manfaat lagi, tidak berguna lagi harta, baik pun anak, kecuali orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang datang kepada Allah dalam keadaan beriman, dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah sifat cinta kaum Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah menjadi benci. Sifat yang mana percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah menjadi tidak percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tidak tahan melihat Nabi mengajak orang untuk beriman kepada Allah, mengajak kaum Quraisy untuk beriman kepada Allah, meninggalkan patung berhala, meninggalkan tuhan-tuhan mereka yang selama ini mereka sembah, patung berhala. Akhirnya orang-orang Quraisy pun mendatangi pamannya Nabi, iaitu Abu Talib. Dan orang Quraisy mengatakan kepada Abu Talib, "Wahai Abu Talib, sesungguhnya engkau mempunyai kedudukan di mata kami. Engkau mempunyai kedudukan di kaum Quraisy. Maka berhentikanlah keponakanmu untuk mengajak orang beriman. Berhentikanlah keponakanmu, cegahlah keponakanmu untuk mencaci Tuhan-Tuhan kami. Cegahlah keponakanmu untuk membodohi akal kami." Maka Abu Talib pun mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, telah datang kepadaku kaum Quraisy. Mereka meminta aku untuk berbicara denganmu supaya engkau berhenti untuk melakukan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengajak orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka Nabi Muhammad SAW pun menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan
berhenti untuk melakukan perkara ini sampai Allah Subhanahu wa taala menampakkan kebenaran dan menghancurkan orang-orang yang tidak percaya denganku. Maka Nabi SAW pun melanjutkan dakwah yang mengajak orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah lama Nabi mengajak orang berdakwah, kaum Quraisy kali kedua mendatangi pamannya Nabi Abu Talib dan mengatakan, wahai Abu Talib, kali kedua kami mendatangimu untuk meminta kamu mencegah keponakanmu untuk mengajak orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun kami menawarkan kepadamu, engkau ambillah budak kami sebagai pengganti anak keponakanmu dan kami mengambil keponakanmu untuk membunuhnya. Maka Abu Talib pun mengatakan, alangkah celaka kamu, alangkah celaka kalian wahai kaum Quraisy, engkau memberikanku, engkau menawarkanku anak ataupun budak sahaya daripada kalian dan engkau mengambil keponakanku untuk dibunuh. Dan demi Allah aku tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Maka kaum Quraisy pun pergi daripada Abu Talib dan Nabi SAW tidak berhenti untuk mengajak orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berhenti untuk mengajak orang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita, Utbah bin Rabi'ah termasuk pembesar kaum Quraisy, termasuk orang yang terpandang di kaum Quraisy. Suatu hari Utbah bin Rabi'ah mengatakan kepada kaum Quraisy, wahai kaum Quraisy, apakah kalian mau aku akan bertemu dengan Muhammad dan aku akan mengajak Muhammad untuk berbicara. Aku akan menawarkan dia, semoga saja dia menerima tawaran aku. Maka kaum Quraisy mengatakan, "Qum fakallimhu." Pergilah engkau sana Utbah, kau tawarkanlah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Utbah pun berjalan menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di masjid sendirian. Maka dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, sungguhnya engkau mempunyai kedudukan di mata kami. Sungguhnya engkau mempunyai nasab yang mulia. Sungguhnya orang-orang keluargamu juga termasuk orang-orang yang terpandang di kaum Quraisy. Maka alangkah bagusnya engkau mendengarkan aku. Aku akan menawarkan engkau beberapa perkara, mungkin saja engkau terima dengan perkara tersebut." Maka kata Nabi SAW, "Baiklah, aku akan mendengar tawaranmu." Maka Utbah bin Rabi'ah pun mengatakan kepada Nabi, "Wahai Muhammad, kalau engkau mau dari perkara tersebut harta, maka kami akan mengumpulkan segala harta kaum Quraisy, kami akan memberikan kepadamu. Adapun jika engkau ingin untuk mendapatkan kedudukan, maka kami akan menjadikan kamu sebagai pemimpin. Ataupun jika engkau memiliki ingin untuk mendapatkan kerajaan, maka kami akan memberimu kerajaan." Maka kata Nabi SAW, "Apakah kamu sudah selesai wahai Utbah?" Maka Utbah pun mengatakan, "Ya, aku sudah selesai." Maka Nabi SAW pun mengatakan, "Sekarang dengarkan aku wahai Utbah." Maka Utbah pun mengatakan, "Baik, aku mendengarkanmu wahai Muhammad." Maka Nabi SAW pun membaca ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Hamim tanzilun minar rahmanir rahim, kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun, basyiran wa nadhiran fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, yang mana ayat Al-Quran tersebut memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Maka kebanyakan orang daripada kaum Quraisy yang tidak mendengarkannya. Maka setelah Rasulullah SAW selesai membaca ayat Al-Quran tersebut, Utbah diam tercengang lalu sujud pada Nabi SAW kerana mendengar ayat Al-Quran tersebut. Akhirnya Utbah pun pulang ke kaum Quraisy. Kata kaum Quraisy, "Demi Allah, ada yang enggak beres dengan Utbah ini. Seperti ada sesuatu yang terjadi pada Utbah." Akhirnya kata kaum Quraisy pun menanya kepada Utbah, "Wahai Utbah, apa yang terjadi kepadamu?" Utbah pun mengatakan, "Demi Allah, aku serahkan urusan Muhammad ini kepada kalian dan aku tidak mau ikut campur." Kenapa? Setelah mendengar ayat Quran ayat Quran dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.